Ayat Lexio Divina kita hari ini, Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Perkataan di atas diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia sudah membuka pikiran dua orang murid-muridnya dalam perjalanan ke Emmaus setelah kabar kebangkitan Tuhan tersiar. Tuhan memulainya dengan mengatakan ada tertulis. Ada tertulis itu menerangkan bahwa apa yang Tuhan katakan sudah ditulis dalam kitab suci. Maksud Tuhan adalah apa yang terjadi dengan kebangkitan Tuhan ternyata sudah dinubuatkan oleh para nabi dan ditulis dalam kitab suci. Bukan peristiwa yang tiba-tiba atau kebetulan. Saya jadi teringat, bukankah orang-orang bangsa Yahudi itu punya tradisi belajar kitab Taurat dan kitab para nabi sampai mereka hafal di luar kepala? Mengapa pas tiba waktunya apa yang tertulis di dalam kitab para nabi sungguh-sungguh terjadi, para murid bisa blank. Saya menduga persoalannya ada pada ayat 25, yaitu lamban hati sehingga tidak percaya. Dan ayat 38, karena keraguan-raguan dalam hati. Persoalan utamanya adalah hati. Kemana-mana selalu bersama Tuhan, pelayanan juga bareng-bareng, bahkan menerima langsung pengajaran dari Tuhan. Ternyata persoalan hati yang belum beres. Cara Tuhan membereskan adalah dengan menerangkan kembali kitab suci yang menuliskan nubuatan kebangkitan tentang dirinya. Semoga saja kita yang katanya sudah kenyang dengan isi Alkitab, sudah beres semua persoalan hati kita di hadapan Tuhan. Persoalan hati apakah percaya atau tidak? Apakah ada keraguan-raguan atau tidak? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Mesias harus menderita. Kalau dipikir-pikir, mana ada orang yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus? Jika ternyata yang dikabarkan adalah soal Mesias yang menderita. Iya kan? Orang sudah terlalu penat dengan hidup, dengan persoalan-persoalan. Mana bisa kita memberitakan Mesias yang harus menderita? Jika kita memakai keterbatasan akal manusia, ya tidak bisa. Tetapi jika kita memakai iman yang Tuhan berikan, jawabannya bisa. Janganlah malu akan salibnya, jangan malu karena Yesus yang menderita. Beritahu saja mereka apa yang dia derita dan mengapa dia menderita dan bagaimana segenap firman dalam perjanjian lama digenapi dalam penderitaannya itu. Katakan pada mereka bahwa ia memang harus menderita sebagai syarat untuk menebus dosa dunia dan menyelamatkan manusia dari maut dan kebinasaan. Bahkan melalui semua penderitaan itulah ia justru disempurnakan. Tanpa penderitaan tidak akan ada kemuliaan. Tanpa kematian tidak akan ada kebangkitan. Percayalah kepada Tuhan Yesus, Sang Mesias yang menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga. Selamat ulang tahun Vindiar Honggo Satura. Doa untukmu akan saya japri. Terima kasih, Tuhan memberkati.